Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam sehat, salam kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita menyatukan hati, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang bapak pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan sebuah semboyan untuk menggerakkan pendidikan di tengah-tengah negara kita ini. Dia katakan yaitu ingarso sung tuludo ingmadio membangun karso tuturi handayani. Yang dalam arti sederhananya, dia katakan di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tentu seharusnya ini juga menjadi semboyan bagi orang percaya. Di mana orang percaya itu seharusnya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan. Ketika dia bersama dengan masyarakat, dia harus membangun semangat. Ketika dia bersama orang-orang termarginalkan, dia harus memberikan dorongan. Tetapi fakta, realita, semboyan ini masih hanya semboyan pendidikan, tidak menjadi semboyan oleh orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pemazmur menyampaikan sebuah rasa kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang dirasakan oleh pemazmur bukan saja karena dia memperoleh kekayaan, bukan saja karena dia memperoleh kekuatan, bukan saja karena dia memperoleh harta dunia. Tetapi kebahagiaan yang dimiliki oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 32 ini, itu dikarenakan karena dia percaya bahwa dosa yang dia lakukan selama ini telah Tuhan ampuni. Maka dasar pemazmur untuk berbahagia di dalam kehidupannya tidak karena jabatan, tidak karena kedudukan, tetapi karena dosanya diampuni oleh Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Mazmur 32 ini sering sekali menjadi mazmur pengampunan dosa. Nah, dalam perikop kita yang menjadi khotbah kita pada saat ini, bagaimana pemazmur ini menyampaikan sebuah sikap yang jelas. Dia katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Allah mau katakan, hanya orang yang sudah diampuni oleh dosanya
hanya orang yang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dia akan mendapatkan pengajaran yang daripada Tuhan. Pengajaran yang didapatkan oleh orang percaya akan Tuhan berikan adalah pengajaran untuk mengerti segala jalan dan cara Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan orang percaya. Yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu bagaimana setiap orang percaya sesungguhnya di dalam kehidupannya. Dia harus mendengarkan Tuhan. Dia harus menjadi teladan di dalam kehidupannya. Dia harus berbahagia di dalam Tuhan. Bukan karena dia kaya, tetapi karena apa? Karena Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Maka jelas dikatakan dalam Mazmur ini, dalam perikop kita ini, bagaimana Allah akan mengajar orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Dan orang yang dosanya sudah diampuni Tuhan, melihat cara Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Maka ketika seseorang itu sudah melihat cara Tuhan, atau sudah merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya, dia mau diajar Tuhan, dia mau berbahagia di dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pemazmur ini juga dalam ayat 9 jelas dikatakan, janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, dalam ayat yang ke-9 ini dibuat sebuah gambaran bahwa orang percaya itu orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak lagi seperti seekor kuda, yang artinya dia tidak lagi melakukan sebuah pekerjaan itu karena suruhan. Dia tidak lagi melakukan sebuah tanggung jawab itu karena takut kepada atasan, tetapi dia melakukan semuanya itu karena apa? Karena sebuah tanggung jawab, karena imannya di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, coba tanya pribadi pas pribadi. Bagaimana iman kita? Bagaimana pribadi kita? Bagaimana kehidupan keseharian kita? Apakah memang kita melakukan segala pekerjaan hanya karena suruhan? Hanya karena takut? Takut kepada pimpinan, takut kepada yang menyuruh? Bukan karena sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah hidup di dalam kehidupannya. Nah, dalam Mazmur ini jelas dikatakan bahwa orang percaya itu tidak sama seperti kuda, tidak sama seperti binatang. Orang percaya itu orang yang sudah diampuni dosanya. Dia melakukan segala sesuatu, yaitu sebagai sebuah tanggung jawab ketaatan, tanggung jawab iman, tanggung jawab moralnya di dalam Tuhan. Jadi orang yang sudah diampuni dosanya, kalau bisa kita sederhanakan, yaitu orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan. Nah, yang berikut dikatakan juga banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Nah, dalam ayat yang ke-10 jelas dibuat dua buah perbedaan, sebuah gambaran. Bagaimana orang fasik? Orang fasik berarti orang yang berdosa, orang yang mengakal-akali, orang yang penuh dengan kecurangan. Nah, terkadang kita berpikir seperti ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nah, kenapa ya dia melakukan dosa, dia tidak mau bergereja, dia tidak ibaratnya mau berdoa dan lain sebagainya, tapi hidupnya seakan-akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya makin baik, pekerjaannya, usahanya lancar dan lain sebagainya. Sering sekali kita berpikir seperti itu. Nah, kenapa kita berpikir seperti itu? Itu sebenarnya pemikiran yang salah. Kenapa kami katakan salah? Karena kita berpikir seperti orang-orang Yahudi, bahwa berkat itu hanya persoalan harta. Sukacita itu ada ketika engkau kaya. Nah, ini pemikiran yang salah. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, banyak kesakitan diderita orang fasik. Artinya apa? Artinya boleh saja kita lihat seakan-akan bersukacita oleh karena kecurangannya. Tetapi yakinlah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, cepat atau lambat dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan dari segala kefasikannya. Yang pasti di hadapan Tuhan tidak pernah sama antara orang fasik dan orang benar. Di hadapan manusia sering sekali kita bilang orang benar itu menderita, orang fasik itu tidak menderita. Faktanya tidak demikian. Nah, dalam ayat yang ke-9 ini, yang ke-10 ini jelas dikatakan gambaran orang fasik itu pasti menderita. Soal kapan dia merasakan penderitaannya, itu bukan urusan kita.
Tetapi yang menjadi bagian kita adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan dikelilingi kasih setianya. Kita akan disertai oleh Tuhan. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak kemelut di dalam kehidupan. Tetapi kasih setia Tuhan bersama dengan kita. Kasih setia Tuhan menaungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, maka orang benar di dalam kehidupannya adalah orang yang bersuka cita setiap saat. Bahkan dikatakan dalam ayat ke-11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan lagi katakan dalam kehidupanmu, kalau orang benar itu pasti menderita. Tidak. Kalau engkau benar dalam kehidupanmu, benar dalam tanggung jawabmu, benar di dalam moralmu, benar di dalam imanmu, maka engkau sudah seharusnya bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagaimana sebenarnya orang yang bersukacita dan bersorak-sorak dalam Tuhan? Yang pertama, orang yang bersukacita dan bersorak-sorak dalam Tuhan, dia bersukacita dikarenakan dia merasakan pengampunan daripada Tuhan, menerima pengampunan daripada Tuhan. Janganlah kita katakan kalau sukacita kita hanya persoalan harta, hanya persoalan jabatan. Tapi mulai daripada saat ini, kita harus katakan, aku bersukacita karena dosaku diampuni di dalam Tuhan. Aku bersukacita karena aku mendapatkan kasih setia Tuhan. Nah, tidak persoalan lagi sekarang ini, tidak lagi hanya orang kaya yang bersukacita. Tetapi orang yang kaya secara iman, dia yang harus bersukacita. Sekali lagi, tidak lagi orang yang kaya secara dunia yang harus bersukacita. Tetapi zaman ini sudah waktunya orang yang kaya secara iman harus bersukacita. Bagaimana sukacita yang kita tunjukkan? Tidak lagi secara pesta, tetapi secara doa dan keteguhan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana orang yang bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Orang yang bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dia mau diajari oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekarang ini dari kita di zaman pandemi ini, banyak malas bergereja, malas mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yakinlah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Orang-orang seperti ini pasti kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Maka kita pada saat ini diajar supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Berarti kita harus mau diajari oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita lakukan. Karena apa? Karena sukacita kita, dosa kita sudah diampuni. Kita juga melakukannya karena apa? Karena kita percaya ketika kita melakukannya, ada mahkota kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan lagi kita melakukan segala sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Tetapi lakukan segala sesuatu itu sebagai sebuah tanggung jawabmu. Tanggung jawab imanmu kepada Tuhan. Maka orang yang bersukacita di dalam Tuhan atau orang yang bersorak-sorak di dalam Tuhan, berarti orang tersebut mau diajari oleh Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa di dalam kehidupannya, mau membaca Alkitab, mau bersekutu bersama-sama. Itulah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana orang yang bersukacita di dalam Tuhan? Orang yang bersukacita di dalam Tuhan berarti hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekarang ini orang kaya, pejabat dan sebagainya tidak hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mereka korupsi, mereka menipu dan lain sebagainya. Bahkan yang kita lihat sekarang ini, yang sangat trending, yaitu tentang Indra Kents, Doni Salmanan dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan kekayaan dan kemewahannya. Orang katakan terkagum-kagum kepada mereka. Orang pun berbondong-bondong untuk mau seperti mereka. Tapi akhirnya apa? Akhirnya satu persatu membuli mereka. Nah, kenapa demikian? Karena sukacita mereka tidak dilakukan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak demikian, kalau kita bersukacita hidup dalam penyertaan Tuhan,
Entah engkau petani, entah engkau sebagai perawat, entah engkau sebagai dokter, entah engkau sebagai guru, atau sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Maka kita harus bersuka cita dalam kehidupan. Karena kita percaya lewat sebuah kegiatan kita, lewat sebuah profesi kita. Kita percaya itulah cara Tuhan menyertai kita. Itulah cara Tuhan memberkati kita. Itulah cara Tuhan menolong kita. Maka orang yang bersuka cita dalam Tuhan, dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Dia hidup dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebagai penutup dari khotbah ini ada sebuah ilustrasi. Pada saat gereja mula-mula, kehidupan orang Kristen pada saat itu dianiaya. Maka pemerintahan Romawi menangkap besar-besaran orang Kristen pada saat itu. Maka ada satu keluarga. Satu keluarga mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dipenjara. Lalu para penyiksa orang Romawi katakan kepada keluarga ini, tinggalkan imanmu, engkau harus percaya hanya kepada kaisar. Maka kalau engkau mau melakukan itu, engkau pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan jabatan, dan hidupmu tidak tersiksa. Dan Alkitabmu semua bakar, katanya. Tapi apa yang dikatakan oleh keluarga? Mereka katakan, kami tidak butuh jabatan. Kami tidak butuh uang. Yang kami butuh adalah kebebasan kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami bebas mendengarkan perintah Yesus yang kami percayai, membaca Alkitab, maka kami pasti bersuka cita. Kami tidak melakukan pemberontakan kepada kaisar. Dan sampai pada saat ini, sekalipun kami disiksa, sukacita kami tidaklah terlepas dari penderitaan kami. Kami justru bersuka cita di dalam penderitaan kami. Karena apa? Karena kami percaya Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan adalah Yesus yang menderita seperti kami juga. Maka jangan paksa kami meninggalkan iman. Apapun katanya, kami akan tetap di dalam iman kami. Karena bagi kami, sukacita terbesar karena kami sudah diampuni oleh Tuhan dan kami menjadi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari ilustrasi kisah para martir ini jelas menjadi sebuah pukulan iman bagi kita. Kenapa kami katakan pukulan iman? Banyak dari orang Kristen sekarang ini menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan, tidak mempertahankan kesetiaannya kepada Kristus, tetapi dia mau meninggalkan iman oleh karena jabatan. Dia mau meninggalkan iman oleh karena kedudukan. Tapi lewat ilustrasi ini, kita mau diingatkan, sukacita orang percaya tidak ditentukan harta, tahta, dan jabatan, tetapi disadari oleh karena Yesus sudah mengampuni dosanya, oleh karena dia sudah menjadi bagian daripada kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan firman-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami bersuka cita. Oleh karena kami sudah Tuhan ampuni. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Bapak. Ajar kami supaya menghidupi pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya bersuka cita dalam Tuhan. Karena kami percaya sukacita kami tidak diletakkan lagi kepada jabatan, tidak diletakkan lagi kepada tahta, tidak diletakkan lagi kepada keangkuhan atau kepada yang ada di dunia ini. Tetapi sukacita kami karena kami percaya Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka dalam kehidupan. Berkati mereka dalam segala kegiatan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.